Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya Johan Marta, calon guru penggerak angkatan 10 Unit Kerja SD Negeri Sungai Kupang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Dan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada tercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak. Padahal saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Dan yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Dan yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak semangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Dan yang terakhir, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama saya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dalam merubah pemikiran, yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar. Anak-anak juga bebas memilih dari mana saja sumber belajar yang mereka inginkan. Dan tugas guru adalah menuntun ataupun mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, yaitu pembelajaran berpusat pada anak. Dengan pembelajaran berpusat pada anak-anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat langsung dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Dan yang ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Karena anak-anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Setelah mempelajari modul ini dalam perihal mengubah perilaku, yang pertama, saya mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik juga harus lebih cermat melihat bakat anak, misalnya melalui observasi wawancara dan juga pendekatan personal. Yang ketiga, yaitu lebih cermat melihat bakat anak, yaitu menuntun sesuai kodrat. Apa yang saya dapat terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
yaitu saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk saya terapkan pada anak-anak karena mengingat perkembangan iptek banyak sekali anak-anak yang hilang nilai budayanya. Di sini saya sebagai seorang guru harus berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga adalah menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang kelima, sistem MOM. Dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, saya dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Terus pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Dan yang terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan juga bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik, dan juga pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.